Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 bulan kekeringan, ratusan warga serbu bantuan air bersih. Ratusan ton logistik MotoGP tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Siswa SMKN Lingsar berinovasi membuat abon dari kulit pisang. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat membuat olahan abon bercita rasa menggunakan kulit pisang. Ide berawal dari banyaknya kulit pisang yang terbuang percuma dari sejumlah industri rumahan di Kecamatan Lingsar. Melalui sentuhan tangan kreatif para siswa yang dibantu guru mereka, kulit pisang diubah menjadi makanan yang gurih dan mulai disukai konsumen. Cara mengolahnya cukup sederhana. Kulit pisang direndam dan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur aneka bumbu penyedap rasa. Adonan kemudian digoreng hingga matang dan menjadi abon yang bisa dijadikan cemilan ataupun lauk. Abon kulit pisang diklaim kaya nutrisi dan vitamin, mampu menambah stamina dan kekebalan tubuh, serta memiliki kandungan antidepresi. Kulit pisang dijadikan abon karena saya lihat ada beberapa desa di sekitar lingkungan ini banyak pengolahan keripik pisang dan sale pisang. Nah, saya lihat kulitnya itu banyak yang dibuang jadikan limbah. Nah, terus saya berpikir kenapa kulit ini gimana caranya untuk menghasilkan nilai jual. Nah, itulah yang saya terapkan ke anak-anak. Masuk di kurikulum lah dia? Ya, termasuk kurikulum. Kurikulum ini jadinya lebih memanfaatkan limbah dari kulit pisang tersebut. Menanggapi inovasi tersebut, Pemda berjanji membantu proses produksi menjadi olahan pangan yang bernilai ekonomis. Harus benahi regulasi dan birokrasi. Kita harus menjadi birokrasi yang efektif. Regulasinya kita buat. Regulasinya seperti apa? Kita bikin BLUD, kita bikin Perpu 75 tentang revitalisasi SMK. Kalau regulasinya sudah ada, birokrasinya efektif, nanti di bawah itu dia akan ikut dia. Nah, seperti sekarang SMK 2 Lingsar, walaupun dia belum BLUD, tetapi aktivitas yang akan mempersiapkan diri menjadi BLUD sudah dilakukan saat ini. Nah, yang di belakang ini anak-anak sedang praktik, dia project base. Hasil praktik anak ini berupa produk yang sudah jadi, setengah jadi. Ini nanti harus dimitrakan dengan UMKM. Kalau misalnya dia belum bermitra dengan UMKM, dia bisa belajar dengan dirinya sendiri dulu. Abon dari kulit pisang ini akan diproduksi massal sebagai kreativitas baru yang bisa dijual sebagai produk UMKM dan bisa meringankan biaya sekolah siswa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tak hanya dikenal dengan keindahan budaya dan pesona wisatanya, Pulau Lombok juga dikenal dengan ragam kuliner khas yang menggugah selera. Masyarakat Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan belut sebagai kuliner istimewa bernama Sate Kuncung Belut. Berada di wilayah agraris dengan mayoritas warganya bertani, menjadikan hidangan alam sebagai kuliner khas yang diolah dengan cara yang unik. Sate kuncung belut merupakan hidangan khas warga Desa Bonjeruk, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah yang biasa dihidangkan pada musim panen padi.
Kudapan yang satu ini berbahan baku belut sawah segar yang bernama latin Monopterus albus yang ditangkap warga di sekitar desa. Pembuatannya cukup sederhana. Mula-mula, belut dibersihkan, kemudian dipanggang hingga matang. Selanjutnya dipotong kecil setelah dihilangkan durinya. Untuk menambah cita rasa, warga biasa mencampurkannya dengan parutan kelapa muda dan buah pisang biji muda. Kemudian ditumbuk halus bersama daging belut dengan padanan bumbu genap untuk memberi rasa pedas manis. Terakhir, adonan dibungkus daun pisang muda dan dibentuk kuncung atau kerucut. Kemudian dibakar di atas tungku perapian dengan suhu sedang hingga matang merata. Bagi warga sekitar, hidangan sate kuncung belut biasanya dipadukan dengan ayam kampung bakar, urap daun hingga pelacing kangkung dalam satu sajian yang disebut paket merangkat. Jika dulunya hidangan ini hanya disajikan bagi para bangsawan, saat ini hidangan ini diolah oleh pemuda desa dan dihidangkan kepada wisatawan yang datang. Sate kuncung atau sering kita sebut sate putih batu biasanya pada zaman dahulu disediakan untuk menjamu tamu undangan di sebuah acara, seperti salah satu contohnya acara begawi. Untuk tamu-tamu bangsawan seperti itu. Bagi pecintanya, sate kuncung belut menawarkan sensasi berbeda dari kuliner lainnya karena berbahan belut yang kaya kandungan protein. Rasanya unik sih, aku baru pertama kali nyobain sate yang berbahan dasar belut. Biasanya nyobain belut kan dicampur sama nasi atau hidangan yang lain, tapi ini tuh sate terus bentuknya unik. Pertama kali nyobain tuh udah kayak suka langsung gitu, apalagi dimakan campur sama nasi tadi, nasi anget. Perpaduan rasanya mulai dari gurih, terus manis dari gula arennya dapat banget, terus bumbu yang lain tuh juga ngerasa banget di sate kuncung ini. Enak deh pokoknya. Nah, jika Anda penasaran dengan cita rasa sate kuncung belut dengan paket kuliner merangkatnya, Anda bisa datang ke Desa Bonjeruk sekaligus berwisata, menyegarkan pikiran dengan menikmati pemandangan lahan pertanian yang alami. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.